Bayangkan jika hidup Anda tidak memiliki batas. Setiap rintangan hanyalah tantangan untuk diatasi, dan setiap mimpi dapat menjadi kenyataan. Dunia ini penuh kemungkinan yang menunggu untuk Anda temukan, namun seringkali kita terjebak dalam keraguan, ketakutan, atau keyakinan yang membatasi diri. Buku ini adalah undangan untuk membebaskan diri Anda dari semua yang menghalangi, menggali potensi sejati Anda, dan menjalani kehidupan dengan keberanian tanpa batas. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang Anda ambil memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang Anda dan tentang apa yang mungkin terjadi ketika Anda berani melampaui batasan yang Anda ciptakan sendiri. Apakah Anda siap untuk menemukan potensi tak terhingga dalam diri Anda? Mari kita mulai. Bab 1. Momen katalis perubahan. Hidup seringkali bergerak seperti arus yang tenang, tetapi ada saat-saat tertentu ketika semuanya berubah. Kadang-kadang, momen ini tampak kecil, sebuah percakapan singkat, sebuah buku yang Anda baca, atau mungkin hanya sebuah pemikiran yang melintas di tengah malam. Namun, momen-momen kecil ini memiliki kekuatan besar. Mereka adalah katalis perubahan, pemicu yang menyadarkan Anda bahwa kehidupan yang Anda jalani saat ini belum sepenuhnya mencerminkan potensi terbaik Anda. Momen katalis adalah titik balik dalam hidup kita, seperti percikan api yang menyalakan obor di tengah kegelapan. Mereka bisa datang dalam bentuk kegagalan yang menyakitkan, kemenangan kecil yang tak terduga, atau bahkan kesadaran mendalam akan ketidakpuasan yang lama tersembunyi. Mereka adalah panggilan untuk berubah. Dan meskipun seringkali tak terduga, momen ini mengajarkan kita untuk melihat dunia dan diri kita sendiri dengan cara yang baru. Bayangkan seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan kebahagiaan. Suatu hari, saat berjalan pulang, dia mendengar seorang anak kecil berkata kepada temannya, "Aku ingin menjadi sesuatu yang besar suatu hari nanti." Kalimat sederhana itu mengetuk hatinya. Dia menyadari bahwa harapannya belum mati. Momen itu menjadi katalis untuk keberanian yang perlahan tumbuh. Perubahan seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang hampir tidak terlihat. Membuka diri untuk membaca buku baru, mulai berbicara dengan seseorang yang inspiratif, atau menghabiskan beberapa menit setiap hari merenungkan impian Anda adalah langkah sederhana. Tapi setiap langkah kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, memiliki kekuatan untuk menggerakkan gunung. Banyak orang meremehkan dampak dari perubahan kecil karena mereka terlalu fokus pada hasil besar. Namun, rahasia sejati dari transformasi hidup terletak pada akumulasi dari perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Perubahan tidak harus dramatis, yang penting adalah kesediaan untuk mulai. Setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah. Anda tidak perlu menunggu momen sempurna, karena sesungguhnya tidak ada momen yang benar-benar sempurna. Ketika Anda menerima tantangan dan peluang yang datang, Anda akan menemukan bahwa keberanian Anda mulai bertambah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda? Apa yang selalu Anda tunda karena merasa takut atau ragu? Apa satu langkah kecil yang dapat Anda ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada impian Anda? Momen katalis perubahan tidak selalu menunggu untuk ditemukan. Kadang-kadang, Anda harus menciptakannya sendiri dengan mengambil risiko kecil, mencoba sesuatu yang baru, atau memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Inilah saatnya untuk berhenti menunggu dan mulai bertindak. Di bab-bab berikutnya, kita akan belajar mengenali batasan yang menahan Anda, menggali potensi sejati, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna. Tapi untuk sekarang, izinkan diri Anda bermimpi. Beranilah bertanya, apa yang mungkin terjadi jika Anda memulai perjalanan ini? Apa yang menanti di sisi lain perubahan? Babak baru hidup Anda dimulai di sini. Anda hanya perlu membuat langkah pertama. Bab 2. Mengenali batasan diri. Kita semua bermimpi tentang kehidupan yang lebih besar, lebih penuh makna, dan lebih sesuai dengan hasrat terdalam kita. Namun, seringkali kita merasa seperti berjalan di tempat. Ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang tak terlihat, tetapi nyata adanya. Itu adalah batasan diri kita sendiri. Bukan dinding fisik, tetapi dinding yang terbuat dari keraguan, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi.
Untuk melampaui batasan tersebut, kita harus terlebih dahulu mengenalinya. Pernahkah Anda merasa seperti ada yang menahan Anda, tetapi tidak tahu apa itu? Hambatan yang paling kuat seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Mereka adalah suara kecil dalam pikiran Anda yang mengatakan, "Kamu tidak cukup baik," atau "Ini terlalu sulit." Hambatan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, kata-kata yang pernah kita dengar, atau kegagalan yang pernah kita alami. Mereka bersembunyi dalam bayangan pikiran kita, tanpa kita sadari, tetapi mereka memengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Tantangan pertama Anda adalah melihat mereka dengan jelas. Bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya menghentikan saya? Ketika Anda mulai memperhatikan, Anda akan menemukan bahwa hambatan ini seringkali hanyalah ilusi. Mereka terlihat besar, tetapi menjadi kecil ketika Anda berani mendekat dan mempelajarinya. Keyakinan adalah dasar dari tindakan kita. Apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri akan menentukan sejauh mana kita melangkah. Tetapi bagaimana jika keyakinan itu salah? Keyakinan yang membatasi adalah cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri tentang apa yang kita bisa atau tidak bisa lakukan. Mereka seperti rantai tak terlihat yang mengikat kita pada zona nyaman. Contohnya, Anda mungkin percaya bahwa Anda tidak cukup pintar untuk memulai bisnis, tidak cukup kreatif untuk menulis buku, atau tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan besar. Tetapi keyakinan itu tidak permanen. Mereka hanyalah kebiasaan pikiran yang bisa diubah. Ketika Anda menyadari bahwa keyakinan tersebut hanyalah opini, bukan fakta, Anda mulai membuka ruang untuk kemungkinan baru. Mengenali batasan diri adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ini membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri dan mengakui apa yang telah menahan Anda. Tetapi ingat, mengakui kelemahan bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah tanda kekuatan. Mulailah dengan refleksi sederhana. 1. Tuliskan keyakinan negatif yang sering muncul di pikiran Anda. 2. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Dan dari mana keyakinan ini berasal? 3. Tantang keyakinan itu dengan bukti nyata dari hidup Anda. Langkah kecil ini akan membuka pintu untuk perubahan besar. Ketika Anda mulai mengenali dan melampaui batasan diri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai merasa lebih ringan, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Anda menyadari bahwa dunia tidak sebesar hambatan Anda. Sebenarnya, itu jauh lebih besar, lebih luas, dan penuh peluang. Di sini perjalanan Anda benar-benar dimulai. Ini bukan tentang menghindari ketakutan atau menyembunyikan kelemahan, tetapi tentang menghadapi mereka dengan kepala tegak. Setiap batasan yang Anda hancurkan membawa Anda lebih dekat ke versi diri Anda yang paling kuat. Hidup tanpa batas bukan berarti hidup tanpa tantangan. Ini berarti Anda memahami bahwa batasan itu ada untuk diuji, bukan untuk dipatuhi. Mereka adalah batu loncatan, bukan tembok permanen. Bab ini adalah panggilan untuk jujur pada diri sendiri, melihat ke dalam, dan mulai membebaskan diri dari rantai yang tak terlihat. Bayangkan diri Anda bebas, benar-benar bebas, untuk menjadi siapapun yang Anda inginkan. Perjalanan itu dimulai di sini, dengan kesadaran akan batasan Anda sendiri dan keberanian untuk melampauinya. Bab 3. Menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Hidup kita adalah cerminan dari pola pikir kita. Cara kita melihat dunia, peluang, dan tantangan menentukan apa yang kita capai. Pola pikir adalah fondasi, landasan tempat kita berdiri untuk melompat menuju masa depan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah landasan itu kokoh? Ataukah terbuat dari keraguan dan ketakutan? Jika Anda pernah merasa terjebak, tidak berkembang, atau takut gagal, itu bukan akhir cerita. Anda hanya perlu menggeser pola pikir Anda dari statis ke bertumbuh. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri, dunia, dan apa yang mungkin Anda capai. Bayangkan Anda sedang menanam benih di tanah yang keras dan kering. Benih itu tidak akan tumbuh. Namun, jika Anda memupuk tanah, menyiramnya, dan memberikan sinar matahari, benih itu mulai tumbuh menjadi pohon yang kuat. Demikian pula, pola pikir statis adalah tanah kering yang tidak memberi ruang untuk berkembang.
Pola pikir statis percaya bahwa kemampuan kita adalah tetap, bahwa kita pintar atau tidak pintar, berbakat atau tidak berbakat, sukses atau gagal. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh memahami bahwa kemampuan adalah sesuatu yang bisa dikembangkan, bahwa kesalahan adalah pelajaran, dan tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Pindah ke pola pikir bertumbuh bukan berarti Anda harus menjadi sempurna. Itu berarti Anda harus bersedia untuk mencoba, gagal, dan terus belajar. Pola pikir bertumbuh adalah tentang memeluk perjalanan, bukan hanya tujuannya. Apa yang Anda percayai tentang diri Anda akan menjadi kenyataan. Jika Anda percaya bahwa Anda mampu belajar, bertahan, dan berkembang, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi jika Anda terus-menerus meragukan kemampuan Anda tanpa sadar menciptakan tembok yang menghalangi kemajuan Anda sendiri. Lihatlah orang-orang sukses di sekitar Anda. Apakah mereka berhasil karena mereka tidak pernah gagal? Tidak. Mereka berhasil karena mereka tidak menyerah. Mereka percaya bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Cobalah tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya percayai tentang diri saya? Apakah kepercayaan ini membantu saya tumbuh atau malah menahan saya? Pola pikir bertumbuh dimulai dari mengganti keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang memperkuat. Mengubah pola pikir tidak terjadi dalam semalam, tetapi itu mungkin jika Anda konsisten. Berikut beberapa strategi untuk mulai menumbuhkan pola pikir bertumbuh. 1. Ubahlah cara Anda melihat kesalahan. Lihat kesalahan sebagai peluang belajar, bukan akhir dari segalanya. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. 2. Berfokus pada proses, bukan hasil. Nikmati setiap langkah perjalanan Anda. Keberhasilan sejati bukan hanya hasil akhir, tetapi pertumbuhan yang Anda alami di sepanjang jalan. 3. Latih diri dengan tantangan baru. Jangan takut mencoba sesuatu yang sulit atau baru. Tantangan adalah guru terbaik Anda. 4. Cari inspirasi dari orang lain. Belajar dari mereka yang telah melalui jalan yang serupa. Kisah mereka akan mengingatkan Anda bahwa segala sesuatu mungkin dilakukan. Pola pikir bertumbuh bukan hanya tentang bagaimana Anda berpikir, tetapi juga tentang bagaimana Anda bertindak. Jadikan pola pikir ini bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Mulailah setiap hari dengan pertanyaan, apa yang bisa saya pelajari hari ini? Ketika menghadapi kegagalan, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Renungkan kemajuan Anda dan akui usaha Anda, sekecil apapun itu. Ketika Anda mengadopsi pola pikir bertumbuh, dunia di sekitar Anda mulai berubah. Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat menjadi jelas. Tantangan yang dulu menakutkan menjadi menarik. Anda mulai percaya bahwa hidup adalah perjalanan belajar yang penuh kemungkinan. Bab ini adalah undangan untuk melepaskan beban pola pikir lama yang menahan Anda dan menggantinya dengan pola pikir yang penuh harapan, keberanian, dan keyakinan. Anda adalah karya yang terus berkembang, dan setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mulai menanam benih pola pikir bertumbuh? Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia? Ingatlah, dalam perjalanan ini, Anda tidak harus sempurna. Anda hanya perlu terus melangkah. Bab 4. Membuka kreativitas Anda. Dalam setiap dari kita ada sebuah sumur kreativitas yang tak pernah kering, menunggu untuk ditemukan. Namun, banyak dari kita yang telah melupakan keberadaan sumur itu. Kita terlalu sibuk, terlalu takut gagal, atau terlalu terjebak dalam rutinitas, hingga lupa bahwa kreativitas adalah hakikat dari siapa kita sebenarnya. Kreativitas adalah kekuatan yang membawa warna ke dalam hidup kita, yang mengubah tantangan menjadi peluang, dan yang memungkinkan kita membayangkan kehidupan yang lebih besar dari yang pernah kita pikirkan. Membuka kreativitas Anda adalah tentang menggali kembali sumur itu. Ini bukan hanya soal seni atau musik, tetapi soal melihat kehidupan dengan mata yang baru. Kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan solusi baru, untuk memikirkan ide-ide segar, dan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh inspirasi. Bayangkan dunia tanpa kreativitas.
Tidak ada inovasi, tidak ada keindahan, tidak ada cerita yang memukau hati. Dunia akan terasa datar dan membosankan. Kreativitas adalah napas dari kemajuan, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kreativitas membantu kita mengatasi tantangan, baik yang kecil maupun besar. Ketika kita menghadapi masalah, kreativitas memberi kita kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang tidak terduga. Ketika kita merasa terjebak, kreativitas memberikan jalan keluar yang segar dan tak terduga. Tetapi kreativitas tidak hanya membantu kita menyelesaikan masalah, ia juga memberi kita kebahagiaan. Saat kita menciptakan sesuatu, sebuah ide, sebuah karya seni, atau bahkan sebuah cara baru untuk melakukan sesuatu, ada rasa pencapaian yang tak tertandingi. Kreativitas adalah sumber kebahagiaan yang dalam dan tahan lama. Kreativitas bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang berbakat. Ini adalah keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan oleh siapa saja. Jika Anda merasa tidak kreatif, itu bukan karena Anda kekurangan bakat, hanya karena Anda belum memberikan ruang untuk kreativitas tumbuh. Berikut adalah beberapa teknik untuk melatih kreativitas Anda. 1. Brainstorming tanpa batas. Luangkan waktu untuk menulis ide-ide tanpa menyensor diri. Tidak ada ide yang terlalu aneh atau konyol. Dalam kebebasan itu, Anda akan menemukan berlian tersembunyi. 2. Mind mapping. Gunakan peta pikiran untuk menghubungkan ide-ide. Mulailah dengan satu kata atau konsep di tengah, lalu biarkan pikiran Anda mengeksplorasi segala kemungkinan yang terkait. 3. Mengubah perspektif. Cobalah melihat masalah atau situasi dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan diri Anda sebagai anak kecil, seorang seniman, atau bahkan orang asing. Bagaimana mereka akan melihatnya? 4. Berani eksperimen. Cobalah hal-hal baru yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Belajar alat musik, memasak hidangan baru, atau mengeksplorasi hobi baru dapat membuka jalur kreatif dalam otak Anda. Kreativitas tidak harus datang dalam bentuk besar. Bahkan tindakan kecil sehari-hari dapat memicu imajinasi Anda. Tuliskan 5 hal yang Anda syukuri setiap hari, tetapi lakukan dengan cara yang berbeda setiap kali. Gambar sesuatu di buku catatan Anda, bahkan jika itu hanya coretan sederhana. Cari pola yang tidak biasa di sekitar Anda, seperti bentuk awan atau bayangan di dinding. Dengan melibatkan diri dalam latihan-latihan kecil ini, Anda melatih otak Anda untuk menjadi lebih peka terhadap ide-ide baru dan kemungkinan yang tersembunyi di sekitar Anda. Seringkali, ketakutan adalah musuh terbesar kreativitas. Ketakutan akan kegagalan, penilaian orang lain, atau bahkan ketidakpastian dapat membuat kita ragu untuk mencoba. Tetapi ingatlah, kreativitas bukan tentang kesempurnaan. Ini adalah tentang proses, tentang keberanian untuk menciptakan sesuatu, bahkan jika hasil akhirnya tidak sempurna. Mulailah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada karya hebat yang lahir tanpa kegagalan di sepanjang jalan. Ketika Anda belajar menerima kegagalan sebagai guru, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk menjadi kreatif tanpa batas. Ketika Anda membuka kreativitas Anda mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Hal-hal yang dulu terasa biasa menjadi penuh potensi. Anda menemukan inspirasi dalam hal-hal sederhana, senyum seorang anak, keindahan senja, atau percakapan yang dalam. Kreativitas bukan hanya alat untuk menghasilkan ide. Itu adalah cara hidup yang penuh dengan rasa ingin tahu, keberanian, dan kegembiraan. Mulailah hari ini. Biarkan diri Anda bermimpi, bereksperimen, dan menciptakan tanpa rasa takut. Dunia menunggu untuk melihat apa yang hanya Anda bisa ciptakan. Sebab, di dalam diri Anda ada sumber daya tak terbatas yang siap untuk diwujudkan. Bagaimana Anda akan memanfaatkan kekuatan ini? Itu semua ada di tangan Anda. Bab 5. Kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas tidak selalu berarti menghasilkan karya seni yang memukau atau menemukan ide besar yang mengubah dunia. Kreativitas adalah cara berpikir, cara melihat, dan cara merasakan kehidupan. Ia hadir dalam setiap momen kecil, dalam cara Anda menyelesaikan masalah, menata meja makan,
atau bahkan memilih kata-kata untuk menghibur teman. Kreativitas sejati bukan tentang apa yang Anda ciptakan, tetapi tentang bagaimana Anda melihat dunia di sekitar Anda dan mengekspresikan diri Anda di dalamnya. Hidup kreatif adalah hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap hari adalah kanvas kosong. Bagaimana Anda memilih untuk melukisnya adalah keputusan Anda. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi cara menghidupkan kreativitas dalam rutinitas harian, sehingga Anda dapat menemukan keindahan dan inspirasi, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kreativitas bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam momen besar atau dengan sumber daya yang melimpah. Kadang, tindakan kecil adalah yang paling bermakna. Bayangkan senyum seorang anak kecil saat Anda menciptakan permainan sederhana dari benda-benda di sekitar rumah. Atau rasa puas saat Anda menyulap bahan seadanya menjadi hidangan yang lezat. Tindakan kreatif kecil seperti ini memiliki kekuatan besar karena mereka menghubungkan Anda kembali dengan esensi hidup, rasa ingin tahu, eksplorasi, dan cinta terhadap kehidupan. Anda tidak perlu menjadi seorang seniman untuk hidup dengan cara ini. Anda hanya perlu membuka diri terhadap kemungkinan, memperhatikan keindahan di sekitar Anda, dan membiarkan imajinasi Anda bermain. Kreativitas adalah keterampilan yang dapat dipupuk. Anda tidak perlu menunggu inspirasi datang. Anda dapat menciptakan lingkungan yang mendorong ide-ide baru muncul. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk hidup kreatif setiap hari. 1. Menemukan inspirasi dalam rutinitas. Mulailah dengan melihat hal-hal biasa dengan mata yang baru. Saat berjalan kaki, perhatikan pola daun di pohon atau bayangan di jalan. Ketika membuat kopi, pikirkan bagaimana aroma dan rasanya bisa menjadi pengalaman meditasi kecil. 2. Bereksperimen dengan cara baru. Ubah rutinitas Anda sedikit saja. Jika Anda biasanya menulis dengan tangan kanan, coba gunakan tangan kiri. Jika Anda selalu memasak resep yang sama, tambahkan satu bahan baru. Perubahan kecil ini dapat memicu cara berpikir yang segar. 3. Menggunakan pertanyaan untuk memicu ide. Alih-alih menerima sesuatu begitu saja, tanyakan, bagaimana jika, atau apalagi yang mungkin. Pertanyaan sederhana ini membuka pintu menuju ide-ide yang tak terduga. 4. Berani bermain. Jangan takut untuk menjadi sedikit bodoh atau konyol. Bermain adalah salah satu cara terbaik untuk menghidupkan kreativitas Anda. Coba buat coretan di buku catatan Anda atau bermain teka-teki yang menantang otak Anda. Gaya hidup kreatif tidak hanya tentang melakukan sesuatu yang kreatif. Itu juga tentang menciptakan lingkungan yang memelihara ide-ide baru. Beberapa langkah sederhana untuk membangun gaya hidup kreatif meliputi: mengatur ruang inspirasi. Ciptakan sudut di rumah Anda yang penuh dengan hal-hal yang memicu imajinasi, seperti buku, alat seni, atau foto-foto yang menginspirasi. Berhubungan dengan orang-orang kreatif. Kelilingi diri Anda dengan individu yang juga menghargai kreativitas. Percakapan dan kolaborasi dengan mereka dapat memperkaya perspektif Anda. Memberi waktu untuk diam. Dalam keheningan, pikiran Anda dapat menjelajahi ide-ide baru yang mungkin terlewatkan dalam hiruk-pikuk sehari-hari. Lebih dari sekadar keterampilan, kreativitas adalah perjalanan spiritual. Ketika Anda hidup kreatif, Anda merangkul ketidakpastian, membiarkan diri Anda menjadi alat untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Kreativitas adalah bentuk ekspresi jiwa, cara untuk menyelaraskan diri Anda dengan energi penciptaan yang mengalir melalui alam semesta. Setiap tindakan kreatif, sekecil apapun, adalah pernyataan bahwa Anda hidup, Anda merasa, dan Anda terlibat sepenuhnya dengan dunia ini. Ketika Anda melihat kehidupan melalui lensa kreativitas, bahkan tantangan menjadi peluang untuk tumbuh, dan setiap momen menjadi undangan untuk menemukan keajaiban yang tersembunyi. Hidup dengan kreativitas tidak berarti Anda harus menjadi seorang seniman atau penulis terkenal. Itu berarti Anda memilih untuk hidup dengan kepekaan, dengan rasa ingin tahu, dan dengan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu berarti Anda membiarkan setiap hari menjadi sebuah petualangan, di mana Anda menemukan keindahan di tempat yang paling tak terduga. Bagaimana Anda bisa mulai? Lihat sekeliling Anda sekarang.
Apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk membawa lebih banyak kreativitas ke dalam hidup Anda? Mungkin itu adalah memasak sesuatu yang berbeda, menulis sebuah catatan kecil untuk seseorang yang Anda cintai, atau sekadar mengambil waktu untuk mengamati bintang di langit malam. Kreativitas ada di mana-mana, hanya menunggu Anda untuk memperhatikannya. Jadilah pemberani, jadilah kreatif, dan biarkan setiap hari menjadi karya seni yang unik, yang hanya Anda yang bisa ciptakan. Bab 6. Filosofi Kaizen, perbaikan kecil, perubahan besar. Perubahan besar seringkali terasa menakutkan. Impian yang tampaknya terlalu jauh, atau tujuan yang terlihat mustahil, seringkali membuat kita terdiam, ragu, bahkan menyerah sebelum mencoba. Namun, bagaimana jika rahasia untuk mencapai hal-hal besar tidak terletak pada lompatan raksasa, melainkan pada langkah-langkah kecil yang konsisten? Filosofi Kaizen, yang berasal dari budaya Jepang, mengajarkan kita bahwa kekuatan sesungguhnya terletak pada perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Kaizen bukan hanya tentang efisiensi, ini adalah cara hidup. Ini adalah perjalanan menuju pertumbuhan tanpa akhir, sebuah komitmen untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Dalam bab ini, kita akan menyelami bagaimana Kaizen dapat membawa transformasi luar biasa, tidak hanya dalam pekerjaan atau produktivitas, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan spiritual Anda. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh ke batu yang keras. Pada awalnya, tetesan itu tampak tidak berarti, tetapi dengan waktu dan konsistensi, tetesan itu menciptakan lubang di batu yang tak tergoyahkan. Begitulah kekuatan langkah kecil. Dalam kehidupan, kita seringkali meremehkan perubahan kecil. Kita merasa bahwa tindakan kecil tidak akan membawa dampak nyata. Namun, perubahan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, memiliki efek kumulatif yang luar biasa. Misalnya, menulis satu paragraf setiap hari mungkin tampak kecil, tetapi dalam 1 tahun, Anda bisa memiliki sebuah buku. Atau, berjalan kaki selama 10 menit sehari bisa mengarah pada kesehatan yang lebih baik dalam jangka panjang. Langkah kecil adalah alat yang ampuh karena mereka tidak menakutkan. Mereka mudah dilakukan, dan mereka memulai momentum. Dan seperti roda yang mulai berputar, momentum kecil ini dapat tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Filosofi Kaizen dapat diterapkan di hampir semua aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh nyata tentang bagaimana langkah kecil dapat membawa perubahan besar. 1. Kesehatan. Alih-alih mencoba diet ketat yang sulit dipertahankan, mulailah dengan mengganti satu makanan tidak sehat dengan alternatif yang lebih sehat. Ganti soda dengan air putih. Tambahkan 1 porsi sayuran ke dalam makanan Anda setiap hari. 2. Karier. Tidak perlu langsung mengejar promosi besar. Mulailah dengan belajar keterampilan baru selama 10 menit sehari. Bacalah 1 artikel atau tonton video pendek yang relevan dengan pekerjaan Anda. 3. Hubungan. Hubungan tidak selalu membutuhkan gerakan besar untuk diperbaiki. Sebuah pesan singkat yang menunjukkan perhatian, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau pelukan hangat dapat memperbaiki jarak emosional yang perlahan muncul. 4. Pertumbuhan pribadi. Daripada mencoba membaca 1 buku dalam sehari, bacalah hanya 1 halaman. Daripada bermeditasi selama 1 jam, mulai dengan 5 menit. Kaizen mengajarkan kita bahwa langkah kecil ini menciptakan kebiasaan yang berakar kuat dan membawa hasil jangka panjang. Meskipun filosofi Kaizen tampak sederhana, tantangan tetap ada. Ketidaksabaran adalah musuh utama kita. Kita hidup di dunia yang menginginkan hasil instan. Namun, Kaizen mengingatkan kita bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu. Untuk menjaga motivasi selama perjalanan Kaizen Anda, ingatlah hal-hal ini. Rayakan kemenangan kecil. Akui kemajuan Anda, tidak peduli seberapa kecil. Setiap langkah adalah bukti bahwa Anda bergerak maju. Bersikap fleksibel. Jangan takut untuk menyesuaikan langkah-langkah kecil Anda. Perubahan adalah bagian alami dari perjalanan ini. Fokus pada proses, bukan hasil. Alih-alih terobsesi pada tujuan akhir, nikmati perjalanan yang membawa Anda ke sana. Kaizen bukan hanya tentang melakukan sesuatu dengan lebih baik, itu adalah cara berpikir dan hidup.
Ini adalah pengingat bahwa kita selalu memiliki ruang untuk tumbuh, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Ketika Anda mengadopsi Kaizen, Anda tidak hanya berubah, tetapi juga menemukan kepuasan yang mendalam dalam prosesnya. Anda mulai melihat kehidupan sebagai serangkaian kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Anda menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang tidak pernah selesai. Kaizen mengajarkan kita bahwa kita tidak harus menunggu hari yang sempurna atau kondisi yang sempurna untuk memulai. Anda bisa memulai di mana Anda berada, dengan apa yang Anda miliki saat ini juga. Nah, apakah Anda ingin menjadi lebih sehat, lebih bahagia, atau lebih sukses? Mulailah dengan langkah kecil. Ambil satu tindakan sederhana hari ini. Esok, ambil satu lagi. Dan biarkan langkah-langkah kecil itu membawa Anda ke tempat yang belum pernah Anda bayangkan. Hidup ini adalah perjalanan, dan Kaizen adalah kunci untuk menjalaninya dengan kebijaksanaan, ketekunan, dan hati yang penuh syukur. Jadi, apa langkah kecil pertama Anda hari ini? Bab 7. Menyadari potensi tanpa batas. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada batasan, di mana setiap peluang terbuka, dan di mana kemampuan Anda untuk meraih mimpi hanya dibatasi oleh keberanian Anda untuk bermimpi lebih besar. Dunia ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah dunia yang ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan. Potensi tanpa batas bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana. Ia berada di dalam diri Anda, siap untuk dilepaskan. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana mengenali potensi tanpa batas ini, langkah-langkah untuk mengaksesnya, dan bagaimana menghidupinya dalam setiap aspek kehidupan. Hidup tanpa batas bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa tantangan adalah pijakan untuk melompat lebih tinggi. Pola pikir tanpa batas adalah keyakinan mendalam bahwa kemampuan dan potensi kita tidak ditentukan oleh keadaan, latar belakang, atau kegagalan masa lalu. Ini adalah keyakinan bahwa kita mampu berkembang, belajar, dan mencapai hal-hal yang sebelumnya kita anggap mustahil. Namun, pola pikir ini membutuhkan keberanian untuk melawan batasan yang kita ciptakan sendiri. Banyak dari kita hidup dalam penjara yang kita bangun dari ketakutan, keraguan, dan pengalaman masa lalu. Kita menetapkan batasan pada diri kita sendiri dengan mengatakan, "Saya tidak bisa melakukannya," atau "Ini terlalu sulit." Tetapi pola pikir tanpa batas menantang kita untuk bertanya, "Bagaimana jika saya bisa?" Ketika Anda membuka diri pada kemungkinan, Anda mulai melihat bahwa batasan hanya ada sejauh Anda mempercayainya. Pola pikir tanpa batas memungkinkan Anda memandang kegagalan sebagai pelajaran, melihat tantangan sebagai peluang, dan memahami bahwa perjalanan menuju potensi sejati Anda adalah perjalanan tanpa akhir. Mengubah cara berpikir Anda adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Berikut adalah beberapa cara untuk mulai membangun pola pikir tanpa batas. 1. Mengidentifikasi keyakinan yang membatasi. Lakukan introspeksi dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang selama ini saya percaya tentang diri saya yang mungkin tidak benar? Jika Anda merasa tidak cukup pintar, cukup kuat, atau cukup berbakat, pertanyakan asal keyakinan itu. Apakah itu berdasarkan fakta atau hanya asumsi yang tidak pernah Anda uji? 2. Membangun kepercayaan diri melalui tindakan kecil. Setiap kali Anda mengambil tindakan kecil menuju tujuan Anda memperkuat keyakinan bahwa Anda mampu. Keyakinan bukan datang dari kata-kata, tetapi dari pengalaman langsung bahwa Anda bisa. 3. Menerima ketidaksempurnaan. Hidup tanpa batas tidak berarti menjadi sempurna. Itu berarti menerima diri Anda apa adanya, sambil terus berkembang. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan, dan seringkali disitulah letak keindahan sejati. 4. Melatih pikiran untuk melihat kemungkinan. Saat menghadapi situasi sulit, biasakan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, apa peluang yang tersembunyi di sini? Pikiran Anda akan mulai terbiasa melihat solusi daripada masalah. Ketika Anda mengadopsi pola pikir tanpa batas, sesuatu yang luar biasa terjadi.
Anda mulai menjalani hidup dengan rasa ingin tahu, antusiasme, dan kepercayaan bahwa setiap hari membawa peluang baru. Pola pikir tanpa batas juga memberi Anda kekuatan untuk melihat melampaui diri sendiri. Anda menyadari bahwa potensi Anda tidak hanya tentang apa yang bisa Anda capai, tetapi juga tentang bagaimana Anda dapat berkontribusi kepada dunia. Anda menjadi inspirasi bagi orang lain, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga memiliki potensi yang sama. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika setiap orang hidup dengan pola pikir ini? Dunia akan dipenuhi dengan inovasi, kebaikan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan global. Dan itu semua dimulai dengan Anda, dengan satu langkah kecil untuk melepaskan diri dari batasan yang Anda ciptakan sendiri. Potensi tanpa batas adalah pemberian, tetapi juga tanggung jawab. Ketika Anda menyadari betapa besar kemampuan Anda memiliki kewajiban untuk menggunakannya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar Anda. Pikirkan bagaimana Anda dapat menggunakan potensi Anda untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apakah itu melalui pekerjaan Anda, hubungan Anda, atau tindakan kecil yang penuh kebaikan? Setiap kontribusi yang Anda buat adalah cerminan dari potensi Anda yang tak terbatas. Hidup tanpa batas berarti hidup dengan keberanian untuk menulis cerita Anda sendiri. Masa depan adalah halaman kosong, dan pena ada di tangan Anda. Apa yang akan Anda tuliskan? Apakah Anda akan mengisi halaman-halaman itu dengan keraguan dan penyesalan, atau dengan mimpi dan keberanian? Pilihlah untuk hidup tanpa batas. Pilihlah untuk percaya pada potensi Anda, tidak peduli seberapa besar tantangan yang Anda hadapi. Dunia sedang menunggu untuk melihat apa yang Anda bisa capai. Dan ketika Anda melepaskan potensi Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, tetapi juga memberikan harapan kepada orang lain bahwa mereka juga bisa melampaui batas mereka. Hidup ini adalah kesempatan yang tak ternilai, dan Anda adalah bukti nyata bahwa potensi tanpa batas adalah kenyataan. Ambillah langkah pertama Anda hari ini, dan mulailah perjalanan menuju kehidupan yang penuh makna, keberanian, dan kemungkinan tanpa akhir. Bab 8. Fokus, kunci keberhasilan. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, fokus adalah kemampuan yang langka namun sangat berharga. Ibarat sinar matahari yang dipusatkan melalui lensa hingga cukup kuat untuk menyalakan api, fokus adalah kekuatan yang dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan. Namun, fokus bukan sekadar tentang memperhatikan sesuatu. Ini adalah seni memusatkan energi dan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, tanpa teralihkan oleh kebisingan yang tak berujung. Bab ini akan membawa Anda menjelajahi kekuatan fokus, bagaimana mencapainya, dan bagaimana memanfaatkan kekuatan ini untuk mengarahkan hidup Anda ke jalur yang penuh pencapaian dan makna. Fokus adalah fondasi keberhasilan dalam segala hal. Tanpa fokus, energi kita tersebar dan usaha kita tidak menghasilkan dampak yang berarti. Bayangkan Anda mencoba menggali sebuah lubang, tetapi terus mengganti lokasi setiap 5 menit. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak akan pernah mencapai kedalaman yang Anda inginkan. Begitu pula dengan hidup. Ketika kita membagi perhatian kita ke terlalu banyak hal, kita kehilangan arah. Sebaliknya, ketika kita memusatkan perhatian pada tujuan tertentu, kita memberikan diri kita kesempatan terbaik untuk berhasil. Fokus membantu kita berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting, sehingga kita bisa berkata ya pada hal-hal yang benar-benar berarti. Namun, di era digital saat ini, fokus menjadi semakin sulit dipertahankan. Setiap pemberitahuan, pesan, atau bahkan pikiran acak dapat dengan mudah mengalihkan perhatian kita. Oleh karena itu, melatih fokus adalah keterampilan yang harus dipelajari dan diasah. Berikut teknik untuk meningkatkan fokus. 1. Mulai dengan tujuan yang jelas. Fokus dimulai dari kejelasan. Apa yang ingin Anda capai? Mengapa itu penting? Ketika Anda tahu kemana Anda menuju, Anda akan lebih mudah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dan mengabaikan distraksi. 2. Kelola gangguan. Gangguan adalah musuh utama fokus. Identifikasi hal-hal yang sering mengalihkan perhatian Anda, apakah itu ponsel, media sosial, atau kebiasaan multitasking, dan buat langkah konkret untuk meminimalkannya.
Matikan notifikasi saat bekerja, gunakan waktu secara terstruktur, dan ciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. 3. Gunakan metode deep work. Istilah ini menggambarkan keadaan di mana Anda bekerja dengan intens dan tanpa gangguan pada tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam. Alokasikan waktu khusus setiap hari untuk deep work, di mana Anda fokus sepenuhnya tanpa interupsi. 4. Manfaatkan teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja fokus selama 25 menit, diikuti oleh istirahat singkat 5 menit. Pola ini membantu menjaga energi dan perhatian Anda tetap tajam sepanjang hari. 5. Praktikkan prioritas. Tidak semua tugas memiliki tingkat kepentingan yang sama. Gunakan aturan 80-20, prinsip Pareto, di mana 80% hasil Anda sering berasal dari 20% usaha Anda. Fokuslah pada tugas-tugas yang memberikan dampak terbesar. Fokus sejati membutuhkan kehadiran penuh di saat ini. Namun, pikiran kita seringkali terjebak di masa lalu atau melompat ke masa depan. Mindfulness, atau kesadaran penuh, adalah praktik yang membawa perhatian Anda kembali ke saat ini. Latihan mindfulness dapat membantu Anda meningkatkan kesadaran. Anda menjadi lebih sadar akan gangguan dan dapat dengan cepat mengembalikan perhatian Anda pada tugas yang sedang dikerjakan. Mengurangi stres. Stres dan kecemasan adalah penghalang besar untuk fokus. Dengan mindfulness, Anda belajar menerima dan melepaskan emosi negatif, menciptakan ruang untuk konsentrasi yang lebih baik. Mengembangkan kemampuan untuk bertahan. Fokus yang mendalam membutuhkan ketahanan mental, dan mindfulness membantu Anda melatih pikiran untuk tetap teguh meskipun menghadapi tantangan. Salah satu latihan sederhana adalah meditasi pernapasan. Duduklah dengan nyaman, tutup mata Anda, dan arahkan perhatian pada napas Anda. Jika pikiran Anda melayang, sadari tanpa menghakimi, lalu kembalikan perhatian Anda ke napas. Latihan ini mengasah kemampuan Anda untuk mengarahkan dan mempertahankan fokus. Ketika Anda belajar menguasai seni fokus, Anda akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih sederhana, namun jauh lebih bermakna. Anda tidak lagi merasa kewalahan oleh daftar tugas yang tak berujung atau terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak penting. Fokus memberi Anda kejelasan untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar berarti bagi Anda dan energi untuk mencapainya. Fokus bukan hanya tentang produktivitas, itu juga tentang kehidupan yang penuh kepuasan. Dengan fokus, Anda hadir sepenuhnya dalam momen bersama orang yang Anda cintai, menikmati proses kreatif, dan merayakan pencapaian sekecil apapun itu. Ingatlah bahwa hidup Anda adalah hasil dari hal-hal yang Anda beri perhatian. Jika Anda ingin hidup Anda penuh dengan makna, beri perhatian pada hal-hal yang membawa Anda lebih dekat pada tujuan dan nilai-nilai Anda. Fokus adalah alat yang membawa Anda dari kesibukan menuju kehidupan yang penuh dengan pencapaian dan kebahagiaan sejati. Jadi, apa yang akan Anda fokuskan hari ini? Letakkan energi Anda di tempat yang benar-benar berarti, dan saksikan bagaimana fokus menjadi kunci yang membuka pintu keberhasilan yang selama ini Anda impikan. Bab 9. Menginspirasi orang lain. Setiap individu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Tindakan kecil, kata-kata sederhana, bahkan kehadiran kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan bagi seseorang. Namun, inspirasi tidak selalu datang dari cerita-cerita heroik atau pencapaian luar biasa. Kadang, inspirasi lahir dari keberanian kita untuk berbagi perjalanan, menerima ketidaksempurnaan, dan menunjukkan bahwa kita semua memiliki potensi untuk melampaui batas. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana perjalanan pribadi Anda dapat menjadi katalis bagi perubahan di sekitar Anda. Dengan membangun komunitas yang saling mendukung dan menjadi agen perubahan, Anda tidak hanya menjalani hidup yang bermakna, tetapi juga membantu orang lain menemukan makna dalam hidup mereka. Setiap orang memiliki kisah. Mungkin Anda merasa kisah Anda biasa saja, namun apa yang tampak sederhana bagi Anda bisa menjadi inspirasi luar biasa bagi orang lain. Ketika Anda berbagi perjalanan, baik melalui tantangan yang telah Anda hadapi maupun kemenangan yang Anda raih, Anda menunjukkan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan penuh warna, penuh dengan pelajaran, kebangkitan, dan pertumbuhan.
Tidak perlu menunggu sampai Anda mencapai kesempurnaan untuk berbagi. Ketulusan adalah elemen utama dalam menginspirasi. Ketika Anda berbicara dari hati, orang lain bisa merasakan kejujuran Anda. Mereka melihat bahwa Anda, sama seperti mereka, adalah manusia yang sedang bertumbuh dan belajar. Tips untuk berbagi kisah yang menginspirasi. Fokus pada perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Orang lebih terhubung dengan proses, termasuk tantangan dan keraguan yang Anda alami. Jangan takut menunjukkan kerentanan. Kerentanan menciptakan koneksi yang mendalam. Berbicara dengan semangat dan antusiasme. Energi Anda akan menular kepada mereka yang mendengar. Kita tidak pernah diciptakan untuk berjalan sendirian. Kehidupan menjadi lebih bermakna ketika kita terhubung dengan orang lain yang memiliki visi serupa, saling mendukung, dan saling menguatkan. Komunitas yang mendukung bukan hanya tempat untuk berbagi pengalaman, tetapi juga ruang untuk bertumbuh bersama. Berikut manfaat komunitas yang mendukung. 1. Motivasi. Bersama. Dalam komunitas, Anda tidak hanya menerima motivasi, tetapi juga memberikan semangat kepada orang lain. 2. Kolaborasi dan ide baru. Ketika orang-orang berkumpul dengan tujuan yang sama, ide-ide segar dan solusi inovatif seringkali muncul. 3. Ketahanan dalam tantangan. Ketika Anda merasa lelah atau kehilangan arah, dukungan dari komunitas dapat membantu Anda bangkit kembali. Cobalah untuk menjadi bagian dari komunitas yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda, atau bahkan ciptakan komunitas Anda sendiri. Mulailah dengan langkah kecil, mengundang beberapa teman untuk berbagi inspirasi, mendiskusikan buku yang bermakna, atau merencanakan proyek bersama yang membawa dampak positif. Menginspirasi orang lain tidak selalu berarti menjadi pemimpin besar atau figur publik. Terkadang, itu berarti melakukan tindakan kecil namun berdampak besar di lingkungan Anda. Menjadi agen perubahan dimulai dengan niat sederhana, membantu orang lain melihat potensi mereka sendiri. Cara menjadi agen perubahan. 1. Praktikan apa yang Anda ajarkan. Jadilah contoh dari nilai-nilai yang Anda ingin sampaikan. Keteladanan adalah cara paling kuat untuk memengaruhi orang lain. 2. Berikan dukungan. Dukung impian orang lain, meskipun hanya dengan kata-kata penyemangat. Kata-kata Anda mungkin menjadi pijakan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. 3. Ajukan pertanyaan yang mengubah. Terkadang, pertanyaan sederhana seperti, apa yang benar-benar Anda inginkan? Atau, apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini? Dapat memicu refleksi mendalam dan perubahan besar. 4. Rayakan kemenangan orang lain. Tunjukkan antusiasme atas pencapaian mereka, sekecil apapun itu. Perayaan bersama menciptakan lingkungan yang positif dan memberdayakan. Ketika kita menginspirasi orang lain, kita menciptakan efek domino yang melampaui jangkauan langsung kita. Sebuah tindakan kebaikan atau kata-kata penuh motivasi dapat mengubah jalan hidup seseorang, yang pada gilirannya dapat menginspirasi orang lain di lingkungan mereka. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang terinspirasi untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka. Dunia seperti itu dimulai dari langkah sederhana Anda, memilih untuk berbagi, mendukung, dan menjadi terang bagi mereka yang sedang mencari arah. Refleksi. Siapa yang telah menginspirasi Anda dalam hidup? Apa yang membuat mereka begitu berkesan? Bagaimana Anda dapat menjadi versi terbaik dari diri Anda untuk menginspirasi orang lain? Apa satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memengaruhi seseorang secara positif? Menginspirasi orang lain bukan hanya tentang memberi, itu juga tentang menerima. Dalam proses berbagi dan mendukung, Anda akan menemukan bahwa Anda sendiri bertumbuh. Anda akan melihat bahwa kekuatan untuk menginspirasi tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari keinginan tulus untuk membuat perbedaan. Hidup Anda adalah cerita yang terus ditulis. Jadikan cerita itu tidak hanya tentang pencapaian Anda, tetapi juga tentang dampak yang Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda memilih untuk menginspirasi, Anda menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Sebuah gerakan untuk hidup tanpa batas dan membawa orang lain bersama Anda dalam perjalanan tersebut. Bab 10.
Perjalanan menuju pertumbuhan tanpa akhir. Ketika kita memulai perjalanan ini, kita mungkin tidak tahu persis apa yang akan kita temui. Namun satu hal yang pasti, perjalanan menuju pertumbuhan adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Setiap langkah, setiap perubahan, dan setiap tantangan membawa kita lebih dekat pada versi diri kita yang lebih baik. Di sepanjang bab-bab yang telah kita jelajahi, kita telah menyelami konsep-konsep besar yang membuka pintu menuju potensi yang tak terbatas dalam diri kita. Namun, sekarang saatnya untuk merenung, merefleksikan apa yang telah kita pelajari, dan melihat bagaimana kita bisa membawa semua ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Perjalanan ini bukanlah tujuan, tetapi perjalanan itu sendiri. Perjalanan tanpa akhir yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Setiap bab dalam buku ini mengajak Anda untuk menggali lebih dalam, menemukan potensi yang mungkin selama ini tersembunyi, dan menyadari bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Dari momen katalis perubahan yang kecil namun luar biasa, hingga pembebasan dari batasan yang ada dalam diri, Anda telah memulai sebuah perjalanan yang membawa Anda pada sebuah pemahaman yang lebih besar tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Anda telah belajar untuk menyambut perubahan dengan berani, melihat setiap langkah kecil sebagai kesempatan untuk pertumbuhan yang luar biasa. Mengenali dan mengatasi batasan diri, serta berani menggali keyakinan yang selama ini menahan Anda. Membangun pola pikir bertumbuh, yang mengajarkan Anda bahwa pembelajaran dan transformasi adalah perjalanan tanpa akhir. Meningkatkan kreativitas Clarkson dalam diri Anda dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat peluang di setiap sudut kehidupan. Memanfaatkan filosofi Kaizen untuk membuat perubahan kecil namun konsisten yang dapat membawa dampak besar dalam hidup Anda. Menyadari potensi tanpa batas, dan melangkah ke dalam kehidupan yang penuh dengan kemungkinan yang sebelumnya tidak Anda bayangkan. Menjadi pusat inspirasi, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang sedang mencari jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sekarang, saatnya untuk menggerakkan langkah Anda. Apa yang Anda pilih untuk lakukan dengan semua pengetahuan dan wawasan yang telah Anda temukan? Apakah Anda akan membiarkan perubahan ini mengendap dalam pikiran Anda, atau Anda akan menghidupkannya dalam tindakan nyata? Sebab, seperti yang telah kita pelajari, pengetahuan yang tidak diikuti oleh tindakan hanya akan tetap menjadi teori, sedangkan langkah kecil yang konsisten membawa kita menuju transformasi yang nyata. Saya mengajak Anda untuk mulai mengambil tindakan sekarang juga. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk memulai perjalanan Anda menuju potensi tanpa batas. Tidak peduli seberapa kecil langkah pertama Anda, yang terpenting adalah keberanian untuk memulai. Ambil langkah itu, meskipun itu hanya satu langkah kecil, karena setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama. Pikirkan tentang masa depan Anda, sebuah kehidupan di mana Anda tidak lagi dibatasi oleh ketakutan, keraguan, atau keyakinan yang membelenggu. Masa depan yang Anda ciptakan adalah masa depan yang penuh dengan kebebasan untuk tumbuh, berkembang, dan mengejar impian-impian besar. Dunia ini penuh dengan potensi yang menunggu untuk dijelajahi, dan Anda adalah pencipta dari realitas Anda sendiri. Masa depan tanpa batas adalah masa depan yang Anda ciptakan dengan pola pikir terbuka, dengan keyakinan bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan dengan semangat untuk terus maju meskipun tantangan datang menghampiri. Dalam setiap langkah, Anda akan menemukan bahwa Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap dari sebelumnya. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap individu percaya bahwa mereka dapat melampaui batasan mereka, bahwa mereka memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar, dan bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Dunia seperti itu dimulai dengan Anda. Anda adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Anda adalah bagian dari gelombang transformasi yang membawa kehidupan baru ke dunia ini. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, dunia membutuhkan kehadiran Anda. Sebuah kehadiran yang penuh dengan keyakinan, keberanian, dan potensi tanpa batas. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, dan akan ada saat-saat ketika Anda meragukan langkah-langkah yang Anda ambil. Namun, ingatlah bahwa dalam setiap langkah tersebut, Anda sedang membangun kekuatan yang lebih besar,
memperdalam pemahaman Anda tentang dunia, dan mengukir jalan menuju kehidupan yang benar-benar tanpa batas. Teruslah berjalan, teruslah tumbuh, dan ingatlah, kehidupan yang penuh potensi tanpa batas menunggu untuk Anda raih, dan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mencapai itu. Mulailah hari ini, karena perjalanan menuju pertumbuhan tanpa akhir hanya dimulai dengan keberanian untuk melangkah ke depan. Kesimpulan, perjalanan ini adalah tentang menemukan kekuatan yang telah lama tersembunyi dalam diri kita. Kekuatan untuk berubah, untuk bertumbuh, dan untuk mencapai lebih dari yang kita kira mungkin. Hidup ini tidak akan pernah memiliki batasan, kecuali batas yang kita pasang sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, adalah lompatan menuju kehidupan yang lebih luas dan penuh potensi. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan membatasi visi Anda, karena Anda adalah pencipta dari jalan yang Anda pilih. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan Anda adalah bagian dari alur tak terbatas itu. Jadi, ketika Anda melangkah keluar dari halaman-halaman buku ini, ingatlah satu hal, perubahan dimulai dari diri Anda, dan potensi Anda tidak pernah habis. Hidup tanpa batas bukanlah sebuah impian, itu adalah kenyataan yang menunggu untuk Anda wujudkan.